kita harus tunjukkan ada persatuan gerakan rakyat, paling tidak yang tergabung di dalam Partai Buruh ini untuk turun di May Day nanti tanggal 1 maupun tanggal 14 ya, 14 Mei. Baik itu yang di Jakarta maupun juga yang di daerah-daerah. Gitu, yang di daerah-daerah, di beberapa kota besar, dan juga paling tidak di peringatan-peringatan di kantor-kantor gubernur maupun juga di kantor-kantor bupati di tingkat kabupaten kota. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa momentum atau peringatan Hari Buruh tahun 2022 ini tentu ada hal yang berbeda. Yang pertama perbedaannya adalah bahwa teman-teman di Serikat Buruh, Serikat Petani sudah mempunyai sebuah organisasi atau wadah perjuangan secara politik, yaitu Partai Buruh, sehingga Partai Buruh secara organisasi akan bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain untuk memperingati Hari Buruh. Yang kedua, bahwa Partai Buruh telah menyatakan bahwa kita adalah Partai Persatuan Gerakan Rakyat dan partai yang sudah jelas punya identitas adalah kelas pekerja. Ada petani, ada nelayan, ada buruh, ada teman-teman miskin kota yang lain termasuk buruh honorer, dan kita harapkan ini juga terus diperluas ke jaringan-jaringan lingkungan hidup, masyarakat adat, dan juga penggiat hak asasi manusia serta gerakan-gerakan perempuan dan gerakan pemuda mahasiswa. Nah, kita menyadari bahwa Partai Buruh paling tidak tujuannya adalah membangun negara sejahtera. Ada 3 pilar dalam negara sejahtera yang paling yang salah satunya adalah bagaimana redistribusi kekayaan alam. Dan kita melihat bahwa sebenarnya buruh, petani, nelayan itu adalah lahir dari rahim yang sama, yaitu kondisi di mana kemiskinan, ketidakadilan penguasaan kekayaan alam di desa, di wilayah-wilayah Indonesia ini yang terjadi, sehingga persoalan-persoalan kemiskinan, ketidakadilan, upah murah, penguasaan lahan, pangan tidak menentu, dan segala macam itu adalah persoalan yang sebenarnya terjadi di tingkat desa, di mana rakyat tidak menguasai kekayaan alam. Rakyat justru tidak bisa menguasai dan mengelola, justru rakyat hanya sebagai sebagai objek. Nah, maka dari itu artinya salah satu tema perjuangan dari Partai Buruh menuju negara sejahtera adalah redistribusi kekayaan alam. Artinya inilah tadi yang harus juga menjadi perjuangan tema kita di Hari Buruh tahun 2022. Tadi Bu Yosi sudah menyampaikan bahwa kekayaan alam ini itu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme, kolonialisme, neoliberalisme, yang kita tahu pada zaman kolonial itu dikuasai oleh mereka, dan kita sejak tahun 45 kita sudah menyatakan merdeka, sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil kembali kekayaan alam yang selama ini dikuasai oleh kolonialisme, kapitalisme, dan neoliberalisme itu. Nah, maka dari itu dengan perjuangan yang akan kita lakukan untuk May Day hari ini, kita harus menguatkan bagaimana redistribusi kekayaan alam itu juga menjadi tuntutan dari Hari Buruh kita tahun 2022, termasuk yaitu tentang bagaimana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 tentang reforma agraria, tentang merombak struktur penguasaan agraria yang tidak adil, itu harus menjadi juga tuntutan, dan bagaimana juga kita mendorong bagaimana terjadinya kedaulatan pangan. Belum lagi nanti persoalan-persoalan yang lain. Paling tidak ada 3 tuntutan yang secara klasifikasi yang akan kita dorong. Yang pertama adalah job,
kedua adalah food, yang ketiga adalah land. Land itu adalah arti redistribusi kekayaan alam, food adalah persoalan kedaulatan pangan, job persoalan-persoalan jaminan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus menyatukan, dan insya Allah teman-teman petani juga akan bergerak di berbagai daerah, karena memang bagi petani hari tani itu juga nanti harus menjadi agenda teman-teman Partai Buruh tanggal 24 September, karena hari tani tanggal 24 September itu adalah di mana juga disitulah disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, disitulah diatur redistribusi, diatur nasionalisasi kekayaan alam yang selama ini dikuasai oleh kolonial, dinasionalisasi melalui Undang-Undang Pokok nomor 5 tahun 60. Disitulah orang bilang bahwa turunan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana kekayaan alam itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga nanti pada tanggal 24 September juga itu harus kita peringati sebagai momen perjuangan dari kaum petani, buruh, dan juga kelompok masyarakat oleh Partai Buruh. Dan yang terakhir bahwa ya sekarang petani, buruh, nelayan sudah mempunyai alat perjuangan, yaitu Partai Buruh. Bagaimana dalam peringatan Hari Buruh tahun 2022 ini harus menjadi momen konsolidasi bagi gerakan rakyat yang tergabung di dalam Partai Buruh. Kita harus mensosialisasikan, kita harus mengkampanyekan, kita harus juga bergerak untuk bagaimana meloloskan Partai Buruh ini menjadi partai peserta pemilu, dan juga tentunya adalah memenangkan Partai Buruh pada kontestasi nanti di 2024. Dan kita harus tunjukkan persatuan gerakan rakyat, bahwa ada jelas yang memperjuangkan kelas pekerja.